Saya silakan duduk kembali. Shalom. Pagi ini saya beri tema, siapa yang sedang Anda layani? Who are you serving? Are you serving yourself or God? Ini sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Siapa yang sedang Anda layani? Apakah saudara melayani diri atau saudara sedang melayani Tuhan? Darah dan daging tidak bisa memahami. Ini bicara masalah sebuah misteri, sebuah rahasia yang hanya kita bisa pahami kalau Roh Tuhan menyingkapkannya. Makanya saudara harus berbekalkan kerendahan hati. Saudara berkata di depan Tuhan, Tuhan kalau Engkau tidak menyingkapkan, aku tidak akan bakal mengerti. Mungkin saudara orang yang aktif di dalam beragama, tapi saudara tidak bergerak dalam dimensi pewahyuan ilahinya. Mari kita akan baca 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang kedua bersama-sama firman Allah pada pagi hari ini. 2, 3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ini sebuah perintah kehendak Allah. Supaya waktu yang ada, waktu yang sisa, jangan kamu gunakan untuk melakukan keinginan manusia, melainkan menurut kehendak Allah. Kalau kita ukur, kita hitung-hitung perjalanan kita sebelum dan sampai hari ini, siapakah yang sedang saudara layani? Saya ingin hari ini saudara bisa menangkap sebuah kebenaran menyatakan tidak ada seorang anak Tuhan pun yang menganggur. Artinya tidak melakukan pekerjaan. Kita bukan makhluk pasif. Kita makhluk aktif karena Allah kita dicipta segambar dengan Allah yang adalah aktif dalam hidupnya. Saudara dan saya tidak ada yang menganggur. Saudaraku, setiap kita pasti sedang melayani sesuatu. Coba kalau saudara lihat sibuknya umat manusia. Kalau saudara pergi ke mall yang ramai, mereka ke mall, mereka kemana-mana. Saudara juga tidak ada yang menganggur, saudara sibuk. Cuma yang perlu kita jawab, apa yang sedang kita kejar? Siapa yang sedang kita layani? Yang menjadi pertanyaan penting yang harus bisa kita jawab lewat pewahyuan kebenaran yang Roh Kudus singkapkan. Siapa sesungguhnya yang sedang kita layani? Saudara sedang mengejar sesuatu. Pertanyaannya, apa yang sedang saudara kejar? Apakah saudara tahu sedang mengejar sesuatu yang punya dampak positif dan konsekuensi? Buktinya kita ini orang yang sibuk. Dan sedang mengejar sesuatu. Apakah saudara sedang melayani Tuhan atau melayani ciptaan Tuhan, yaitu mengikuti keinginan diri? Ini penting menjadi jawaban. Saudara kekasih, bagi anak-anak Tuhan yang sedang melayani diri, kalau saudara tidak mengalami penyingkapan, kita tanpa sadar sedang tersesat. Orang yang tersesat dia tidak sadar di mana keberadaannya, kemana tujuannya. Dan kalau saudara tidak mengalami penyingkapan, kita sedang memiliki gaya hidup melayani diri sendiri tanpa kita sadari dan terus kita melakukan kesibukan yang terus-menerus ketika diarahkan, tidak peduli pokoknya saya begini ya begini. Hari ini saudaraku, bagi anak-anak Tuhan yang hidup bagi diri sendiri, ada teguran yang cukup
tajam, tapi teguran dari kasih Bapa, supaya kita tidak binasa bersama dunia, supaya kita tidak hancur bersama dunia, kita tidak menderita bersama dunia. Kalau saudara menderita karena Kristus, itu mulia, itu kasih karunia. Tapi kalau kita menderita karena salah fokus, salah pengejaran, itu konsekuensi. Saya ingin mengajak saudara, mari Rasul Petrus dipakai Tuhan untuk menegur kita yang berkata, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Mari hari ini kita akan lihat, ketika saudara dan saya melayani diri sendiri, yang jadi masalah, ini adalah sesuatu yang natural. Dan banyak kita yang kita pikir itu normal, itu wajar. Hari ini kita akan lihat buah mungkin bagi saudara yang sedang melayani diri sendiri, konsekuensi ini sudah dialami atau akan dialami. Pertama, orang yang hidup melayani diri sendiri, mengandalkan diri sendiri bagi kesenangan diri sendiri, buahnya adalah kedagingan. Di sini ini baru sebagian kata Paulus, yaitu dosa yang berhubungan dengan penyembahan berhala, mantra, sihir, tanya sama nenek moyang, penyembahan diri, pengagungan sesuatu yang bukan Kristus. Ya. Yang kedua adalah terima kasih untuk suara yang bagus, ding 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 ding. Tapi lebih bagus kalau itu disalinkan. Saudara kekasih, buahnya mari kita lihat, kita tidak bisa menutup-nutupi. Ketika kecenderungan dalam pikiran, dalam tindakan, ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, segala bentuk penyembahan berhala, kepentingan diri, perselisihan, iri hati, roh pemecah, dan semua bentuk hal-hal itu, maka membuktikan bahwa orang Kristen itu hidup menurut diri sendiri dan mencari kesukaan diri sendiri, tidak bisa ditutup-tutupi. Ini baru buah pertama. Firman Allah ditujukan supaya saudara bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Firman Allah ditujukan supaya saudara menjadi umat yang terpuaskan, bahagia di dalam Yesus. Mari, di sini ada kepentingan diri sendiri, bagian dari hidup menurut daging. Dan dikatakan bahwa yang terakhir, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ini kata kuncinya, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kemarin saya sampaikan, kerajaan the kingdom of God is within you. Kerajaan Allah, Kristus Sang Raja memerintah. Dan kalau ia memerintah hidupmu, keluargamu, dan keturunanmu adalah Kristus Sang Raja dari dalam hidup saudara, engkau akan dipertemukan dengan orang yang tepat, pada waktu yang tepat. Dan saudara menghayati hidup yang terbaik. Itu secara komprehensif, menyeluruh. Luar biasa. Dan orang-orang yang hidup menurut daging ini tidak mendapat bagian dalam apa? Di dalam berkat anugerah kerajaan Allah yang sedang beroperasi di dalam hidupnya. Betapa susahnya orang Kristen diyakinkan, saudara dan saya tidak perlu mencari hal di luar untuk meneguhkan kita. Kerajaan Allah dan Sang Raja ada di dalam hidupmu, katakan amin.
Tidak perlu saya minta peneguhan dari orang, tidak perlu saya minta peneguhan dari orang. Ya, tidak perlu, karena orang hari ini bisa memuji, besok bisa berbalik. Peneguhan itu dari Tuhan permanen. Luar biasa. Lah hari ini, inilah konsekuensi buah dari kehidupan orang yang mementingkan diri sendiri. Dan saudaraku, yang kedua nanti kita akan lihat, saudara kasih, hidup dikuasai dosa dan kelemahan. Ini tidak bisa ditutup-tutupi, tidak bisa ketika orang Kristen hidup menurut diri sendiri dikuasai oleh dosa dan kelemahan. Roma 8 ayat 2, roh yang memberi hidup telah memerdekakanmu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Lah saudaraku, hukum dosa atau kuasa dosa itu seperti Tuhan yang memerintah hidup kita. Dan ketika dosa mulai menggoda, kayak tidak berdaya. Saya disingkapkan Tuhan. Kira-kira nanti 1, 2, 3 minggu lagi saya ingin sampaikan. Apakah engkau orang yang sungguh-sungguh merdeka? Orang yang merdeka adalah saya bebas untuk melakukan sesuatu sebagai anak Allah. Kalau saya ingin memuji Tuhan, hukum dosa tidak ada yang mengganggu, apapun tidak yang mengganggu, saya total memuji Tuhan. Kalau saya ingin melayani Dia, tidak ada lagi yang mengganggu, saya total sepenuh hati melayani Dia. Itu arti merdeka. Dan Tuhan sedang singkapkan, sedang saya hidupi, sedang saya rami kebenaran itu. Ya. Ketika saya ingin berdoa, saya berdoa. Tidak perlu ada yang merintangi, apalagi kita ditunjang dengan telah didudukkan bersama Kristus di surga. Di sebelah kanan Allah Bapa, Efesus 2 ayat yang ke-6. Itu adalah privilege, hak istimewa, otorite, exousia. Saudara punya kebebasan untuk bertindak. Saya ingin melayani Tuhan, saya layani Tuhan. Saya ingin mengasihi Dia, saya kasihi Dia. Saya ingin baca Alkitab, saya baca Alkitab. Tanpa harus diganggu ini dan itu. Ada kuasa, itulah arti kemerdekaan. Lah, hukum dosa ini kayak memerintah dari dalam. Hukum maut ini bicara masalah orang Kristen itu sebetulnya memiliki posisi maut itu titik lemah yang paling tinggi. Jangan harap saudara coba, engkau berusaha, saya ingin menjadi kekristenan saya lebih baik. Saya jamin puluhan tahun kau usahakan, tidak lebih baik. Baik sih kalau tidak ada singgungan batin. Itulah sebabnya saya berdoa, Tuhan wahyukan supaya aku bisa menolong jemaatmu mengalami perubahan yang luar biasa. Apakah dosa masih memerintah? Apakah saudara sudah diberi kuasa roh untuk memerintah, tidak mengikuti keinginan daging? Yang ketiga, hidupnya tidak bahagia dan tidak terpuaskan. Karena Roma 8 yang ke-6 adalah hidup menurut daging itu hasilnya buahnya maut. Maut itu bukan nanti masuk neraka, bukan. Maut itu tertekan, stres, depresi, tidak bahagia, tidak terpuaskan. Merasa kurang, merasa ini kurang, ini kurang. Kayak kadang-kadang melihat tubuh Kristus ingin mengguncang-guncang. Orang Kristen itu sudah ikut Tuhan 10 tahun, 20 tahun. Rasanya kok pengen Tuhan lebih lagi. Rasanya pengen lebih lagi, pengen lebih lagi. Lah kapan saudara betul-betul sudah mengalami kepenuhan Yesus. Dan engkau bangkit dalam kuasa roh dan bersaksi bahwa di dunia bahwa Yesus yang punya kuasa di surga di bumi. Lah kita seringkali belum teguh, kita belum kuat, belum kokoh. Padahal kita sudah ikut Tuhan berlama-lama. Saya mulai mendapatkan sebuah penyingkapan, sebuah kebenaran. Hari ini engkau sudah dipenuhi dengan segala kepenuhan yang Yesus miliki. Amin. Jangan kita seperti anak sulung. Belum pernah bungsu berdosa pulang dipestakan anak sulung cemburu. Bapak engkau belum pernah berikan aku seekor kambing untuk pesta dengan teman-teman. Bapaknya sedih. Nah,
Bapak bersama kamu, apa yang Bapak punya kamu punya. Loh, apa yang Bapak punya, yang surga punya, kamu punya. Mengapa kita mengemis cinta dari dunia ini? Mengapa kita mencari kebahagiaan dari dunia ini? Otoritas tertinggi ada pada saudara dan saya. Jadi hidup menjadi saudara saya diberi kuasa oleh Roh Tuhan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai anak-anak Tuhan. Oh, haleluya. Saya merindukan. Saya yakin ke depannya kita akan mengalami kebangunan rohani yang besar. Saya jamin, saya yakin. Dan yang terakhir hidupnya makin merosot. Saya ingin bacakan saudaraku. Sebab sekalipun kamu ditunjuk dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Kalau secara waktu harusnya kamu ini pengajar, tapi kamu ini masih belum nangkep gitu loh. Kayak bayi yang perlu disuapin. Saudara tidak bisa menggali, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Menggali kebenaran firman harus terus disuapi dan lain sebagainya. Lah di sini saudara kekasih, ini ada sebuah contoh analogi. Kalau saudara lihat ini anak kecil. Siapa ini? Cucu saya. Ketika dia umur sekian, sampai balita, dia panggil bapak dan saya kaget. Anak saya itu di Salatiga, dia duduk kakinya begini. Sambil duduk, cucu saya. Ina tanya, loh kamu kalau duduk seperti itu, siapa yang ngajarin? Opa, aduh, hati-hati juga. Begini loh, lah terus kayak apa kata begitu? Ya dia panggil opa, papa, dia cerita, sudah mulai banyak cerita begini-begini. Oke, papa, mama, kalau umur 25 tahun memiliki gaya hidup seperti cucu saya, berarti sedang mengalami kemerosotan fisik yang hebat. Bagaimana bisa bertanggung jawab dalam hidup yang penuh dengan tantangan ini? Analogi ini biarlah Tuhan Roh Kudus tolong. Betapa mengerikan kalau balita ya apa yang bisa dilakukan begitu lucu. Tapi kalau umur 30 tahun masih kayak balita, itu pasti ada penyakit parah yang menggerogoti hidupnya. Ini analogi untuk tubuh yang lahiriah. Sebetulnya secara rohani juga sama. Kalau saudara ikut Tuhan sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dan tetap hidup mementingkan diri sendiri, itu ada kemerosotan yang sedang terjadi dan hebat. Ketika saya mengalami penyingkapan, saya makin banyak berdoa, tolong bukakan mata rohani jemaat. Masih kayak hidupnya hanya mencari kesukaan diri, kesenangan diri. Belum mengalami perubahan yang signifikan. Hati-hati itu bukan normal. Itu kemerosotan yang hebat. Mana mungkin sebagai anak Tuhan kita punya tanggung jawab menjadi terang, mewakili Kristus, menyatakan kepada dunia bahwa Yesus punya kuasa di surga di bumi. Tapi kita masih bayi, mana mungkin kita dipakai Tuhan. Ketika saya melihat itu Tuhan, rahmati hamba-Mu, supaya hamba-Mu hanya punya satu tujuan, untuk bisa membimbing jemaat-Mu masuk dalam kebenaran. Dan next year, semua pelayan-pelayan Tuhan lahir dari care group. Sebab semua sudah dilatih di sana. Karena apa? Kita ini bukan sedang gereja-gerejaan. Kita ini sedang Tuhan melatih iman.
membentuk iman kita perkasa tidak tergoyahkan, dan kita bisa berdiri tegak bahwa seluruh musuh ada di bawah kaki kita. Ketika orang-orang lain sedang ada dalam tekanan intimidasi musuh, orang-orang lain sedang dalam belenggu musuh, begitu mudahnya aku berkata demi nama Yesus saya musuh pergi, orang itu dimerdekakan. Saudara kan tidak mengerti ada pekerjaan Allah yang besar sedang menanti. Ketika saya tadi di tempat duduk, saya membaca Yeskiel pasal 47. Ada sungai yang mengalir dari bait Allah. Kalau bait Allah dalam perjanjian lama itu adalah bait Allah di Yerusalem. Perjanjian baru saudara dan saya adalah bait Allah. Dari dalam bait Allah itu mengalir aliran-aliran dan akhirnya sampai titik aliran sungai yang tidak terseberangi. Kemanapun sungai itu mengalir, makhluk hidup akan hidup aneh. Ya, living soul menjadi spirit. Akan terjadi perubahan jadi orang Kristen yang jiwani menjadi rohani. Akan banyak ikan yang dituai dan bermacam-macam ikan. Oh dahsyat sekali saudara kekasih. Kemanapun sungai itu mengalir, air asin menjadi air tawar. Di kanan kiri aliran itu akan banyak pohon yang hidup, yang melahirkan buahnya. Dan buahnya dinikmati banyak orang. Dan daunnya memberi kesembuhan. Ini bukan gereja tersinggung sedikit langsung saudara jauh dari Tuhan. No. Ini gereja yang kokoh dan perkasa. Yang tidak tergoncangkan seperti kerajaan Allah di dalam kita yang tidak tergoncangkan. Saya bersyukur bisa memperlengkapi jemaat. Karena nanti kalau saya ketemu sama Tuhan, kau makan apa? Sebab kesehatan tubuh dipengaruhi oleh makanan. Gaya hidup makan. Kesehatan jemaat, kesehatan iman, bagaimana mimbar berperan penting. Maka saya bersyukur saya diperlengkapi dengan anak saya tanpa saya melakukan banyak meeting. Kami hanya berdoa. Kita bersama-sama menangkap anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi mari saya ingin jemaat semuanya bertumbuh di dalam Tuhan. Lah sebagai anak-anak Tuhan yang hidupnya melayani Tuhan, ya, kita tidak sedang melayani diri sendiri, kesenangan diri sendiri, mencari kehormatan diri sendiri, tapi kita sedang mencari kesukaan Tuhan, kehormatan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Kita lihat orang yang hidupnya melayani Tuhan pasti mengalami perubahan hidup yang nyata dan signifikan. Paulus berkata kepada anak rohaninya, supaya kemajuanmu diketahui banyak orang. Mari yang orang lihat bagi dalam hidup kita, yang orang lihat apakah kita sedang mengalami kemajuan atau sedang mengalami kemerosotan. Tuhan ingin orang lain melihat kemuliaan Tuhan makin nyata lewat hidup saudara. Nanti saya ajari saudaraku, engkau akan bebas dengan bergumul dengan dosa. Selama ini mengapa engkau masih bergumul dengan dosa dan kelemahan? Karena coba saudara ngatasi sendiri. Percayakan sama Tuhan. Amin. Apa yang dulu engkau cintai, engkau yang dulu memikat saudara, itu akan layu semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Hidupnya anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan, hidup dari kepentingan diri sendiri, sekarang hidup bagi kemuliaan Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Dengan belas kasihan Tuhan, saya katakan, Tuhan memberikan anugerah yang istimewa untuk gereja ini, yaitu melalui care group. Di sana saudara bisa bertumbuh. Mungkin ada yang berpikir begini, jangan terlalu dalam-dalam, nanti ada benturan. Paling enak tidak bergaul dengan jemaat, tidak ada benturan, tapi juga tidak bertumbuh. Saudara contohnya ini anggota tubuh, nanti kalau saudara tidak percaya pulang beli pisau yang paling tajam diasah, potong itu jarimu. Biarin tanpa terhubung dengan yang lainnya. Mati. Kalau engkau terpisah dengan anggota yang lain, mati. Loh Pak, tapi kan kenyataannya kan
Oh, nanti ada konflik, ada benturan. Saudara perlu tahu. Kalau konflik suami istri kadang-kadang tidak ada solusi. Tapi konflik yang terjadi di dalam care group itu kelompok orang yang rindu bertumbuh bersama. Saudaraku, engkau tidak ikut care group pun engkau ada konflik. Engkau konfliknya bukan di care group, di rumah. Karena sumber konflik bukan orang lain, di dalam batin kedagingan kita sendiri. Tapi kalau saudara masuk di dalam care group dan ada konflik, teman-temanmu mendoakannya. Engkau saling memaafkan, saling mengampuni, engkau belajar dari konflik itu, tahu ke sumber konflik itu bukan orang lain di dalam hati kita. Ketika kita mulai bergantung sama Tuhan, engkau bisa melewati semuanya. Inilah anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan di dalam care group itu ada 3 masa. Yang pertama, seperti rumah tangga suami istri. Masa bulan madu, sharing, asik. Yang kedua nanti masa konflik kayak rumah tangga. Masa konflik itu bukan masa menyusahkan, itu masa proses pembentukan pendewasaan. Karena besi menajamkan besi. Yang ketiga masa dewasa. Sehingga bisa melihat teman di care group itu adalah teman kasih karunia untuk dapat mendoakan, membimbing, bertumbuh bersama-sama sehingga anggota care group betul-betul berdiri kokoh, tidak tergoncangkan, mewakili otoritas yang tertinggi. Efesus 2 ayat yang ke-6, engkau telah dibangkitkan bersama Yesus, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Katakan amin. Di sebelah kanan itu bicara masalah posisi otoritas tertinggi sudah diberikan kepadamu, kepadaku. Segala kekuatan musuh sudah diteletakkan di bawah kaki. Mengapa kita masih kalah? Ternyata kita masih hidup kedagingan. Kalau hidup dalam kedagingan tidak setan, tidak usah bekerja deh. Kedagingan itu sendiri akan menyatakan dirinya dalam kerusakannya. Hari ini saya ingin mengajak saudara. Kita mengalami perubahan. Ya. Makanya saudara yang saat ini ketika diajak care group, saya tidak mau, berdoalah dulu. Apakah jawabanku ini ilahi atau manusiawi? Ya. Semuanya anugerah Tuhan yang luar biasa. Lah kita lihat Allah menyebut, mari bagi orang-orang yang melayani Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, itu nyata, signifikan hidupnya. Keluarganya tertata rapi, katakan amin. Keluarganya tertata rapi. Saya membaca orang yang mendalami sejarah di dalam pertumbuhan rohani, ini di Korea Selatan, ini yang berkhotbah dulu Pendeta Kim. 1, suami istri takut sama Tuhan. Terus ditulis oleh ahli sejarah itu, dilanjutkan oleh ahli sejarah yang lain, keturunan ketiga, keempat terus. Yang satu lagi suami istri yang tidak takut akan Tuhan. Juga ditulis, dilanjutkan oleh ahli sejarah lain. Dan di dalam kisah itu sungguh signifikan terjadi perbedaan. Suami istri yang takut akan Tuhan, memang generasi kedua, ketiga ada yang nakal, tapi sedikit. Semuanya mengalami anugerah demi anugerah yang luar biasa. Tetapi yang suami istri yang tidak takut akan Tuhan, ada yang pengedar narkoba, keturunan berikutnya ada troublemaker di tengah masyarakat, bikin onar. Terus dari setiap generasi banyak yang menjadi sumber masalah di tengah-tengah dunia. Benarlah Daud berkata, dari sejak dulu sampai sekarang, aku melihat orang yang takut akan Tuhan. Keturunannya tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Keturunannya tidak pernah minta-minta roti. Amin. Paling tidak jual roti. Ini luar biasa. Mimbar ini menentukan sejarah hidup saudara loh. Mimbar ini bukan sekedar berteologi, tidak ada artinya. Berkristus ya. Sebuah kehormatan yang terbesar bagi saya. Kalau saya bisa menyampaikan tentang Kristus. Tidak ada yang lain. Allah menyebut Daud orang yang berkenan kepadanya. Kisah Rasul 13:22, setelah Saul disingkirkan,
Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Sampai Tuhan titik tertentu mendatangi Daud. Karena kamu, ketaatan itu berharga di mata Tuhan. Karena kamu, keturunanmu akan menjadi orang-orang besar. Sampai Yesus dilahirkan dari keturunan Daud. Dan kalau saudara melihat sejarah Israel, Yehuda itu Israel Selatan. Kalau utara kan Samaria waktu itu. Yehuda itu rajanya semua keturunan Daud. Digenapi. Ia menikmati janji-janji Tuhan bahwa keturunannya akan menjadi pemimpin bangsa. Kerajaan Yehuda dipimpin oleh keturunan Daud. Yang kedua, orang yang melakukan kehendak Tuhan adalah Yesus. Saudara yang kekasih, Ibrani 5 ayat yang ke-19 berkata, dikatakan, lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Berarti Yesus keberadaannya hanya untuk melakukan kehendak Allah. Dan Paulus dengan suara yang penuh dengan otoritas, itulah sebabnya Allah telah meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut yang ada di atas bumi, di bawah bumi. Diawali Yesus sebagai manusia, merendahkan dirinya, taat, bahkan taat sampai mati atas kayu salib. Dan Ibrani 5 ayat 9, dampaknya Yesus menjadi pokok keselamatan seluruh umat manusia di bumi ini. Ini berkat yang luar biasa. Dan yang ketiga, Paulus sepanjang hidup sejak pertobatannya mengalami pekerjaan anugerah yang luar biasa, pelayanan. Tantangannya tidak sedikit. Tapi bagi orang yang melayani Tuhan tidak ada yang kebetulan. Paulus pernah menjerit Tuhan, kalau boleh dia berdoa, angkat duri dalam daging ini. Tapi ingat, ketika orang ada di dalam hidupnya melayani Tuhan, peristiwa yang menyakitkan ada di dalam desain ilahi. Dan Tuhan datang padanya, Paulus, kasih karuniaku cukup bagimu. Justru dalam kelemahanmu, kuasaku dinyatakan. Oh Tuhan, kalau begini, kalau pikiranku diubahkan, aku tidak minta ini duri diangkat. Tapi ku rela dalam kelemahan, dalam ketertekanan. Lewat peristiwa itu, Paulus bisa mengakhiri pertandingan. 2 Timotius 4 yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan. Dan siap menerima mahkota kebenaran. Juga disediakan bagi saudara dan saya. Roh Kudus memberikan konfirmasi peneguhan. Sebelum Paulus mati, dia sudah dikasih tahu, engkau akan mati dan menerima mahkota. Karena Paulus melayani Tuhan, apa yang terjadi? Hidup Paulus secara lahiriah dipakai Tuhan untuk menyelamatkan satu rombongan besar. Karena pada waktu itu Paulus sedang naik banding dari Yerusalem ke Roma, naik sebuah kapal berisi para tawanan-tawanan. Dan apa yang terjadi? Kapal itu ada dalam gelombang angin sakal yang sangat ganas. Semua putus asa menangis. Malaikat Tuhan datang pada Paulus. Paulus, karena engkau, seisi kapal ini aku selamatkan. Paulus bangkit dalam kuasa roh. Kapal ini tidak akan hancur. Nanti akan kandas. Tapi tidak akan hancur. Tidak ada yang mati. Oleh karena Paulus tidak ada satu penumpang pun yang mati. Kalau engkau melakukan kehendak Allah, semua di dalam desain ilahi. Saya teringat seorang pendeta, namanya Meltari. Dia dari kampungnya pendeta Pelni.
Peli. Siapa? Perli. Siapa? Penli. Itu. Maaf ya Penli ya. Maafkan, aku bisa lupa tapi Tuhan tidak pernah melupakan engkau. Ini di sana Tuhan tahun berapa itu? Tuhan bikin mujizat betul-betul air tawar jadi air anggur. Ada hamba Tuhan mendapatkan. Dari antara jemaat, ada yang Tuhan pakai luar biasa. Ini orang udik. Dia di jamaah Tuhan, dia berdiri, saya orangnya. Dan orang dari Soe ini dibentuk, diubah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia menjadi hamba Tuhan keliling dunia. Dan dia ada di Amerika mendirikan sekolah Alkitab di sana. Suatu saat Tuhan berkata, hambaku, kamu ke Australia. Padahal tidak ada jadwal. Dia beli tiket. Setelah beli tiket ke Australia, sampai di Australia, tidak ada jadwal. Dia bertanya, Dan, ini pikirnya mulai jalan. Jangan-jangan salah saya menangkap Tuhan. Tapi karena dia hamba Tuhan yang punya pengalaman dengan Tuhan, ada Roh Kudus mungkin masih. Beli tiket, balik lagi. Dia beli. Tidak ada sesuatu yang terjadi naik pesawat. Dan apa yang terjadi? Ketika pesawat mau masuk Amerika, terjadi angin taufan ya, angin yang ganas, yang dahsyat, seluruh penumpang histeris. Tapi hamba Tuhan ini tenang. Ada ibu di sebelahnya, mengapa Bapak tenang? Selama aku ada dalam pesawat ini tidak akan hancur. Siapakah Anda? I am reverend. Turun dari lapangan terbang. Pak Pendeta, tolong doakan saya. Ibu keluarga rumah tangga. Ibu ini menerima keselamatan di lapangan terbang. Ibu ini pulang, keluarga besarnya diselamatkan oleh Tuhan. Tidak ada yang kebetulan bagi engkau yang total. Ini ingat, kemerdekaan itu kalau engkau ingin total melayani Tuhan, seluruh kekuatan Tuhan akan menopang saudara. Dan hasilnya spektakuler. Bukan berkat yang kecil, berkat yang luar biasa. Ini pelajaran yang baik bagi kita. Saya ingin mengajak saudara, bagaimana cara melayani Tuhan. Tentunya kita tidak melayani diri, tapi melayani Tuhan. Saudara harus tahu sebagai ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Saudara adalah manusia baru 100%. Dan Kristus di dalam saudara, katakan amin. Kristus pengganti hidupmu. Jadi saudara, Tuhan tidak ingin kau menjalani hidup yang tertekan, stres, depresi, yang marah sana, kecewa sini, tertekan. Mengapa engkau mengalami hal itu? Karena yang hidup adalah aku. Dan Tuhan menyalibkan aku ini dan sekarang diganti dengan Kristus. Kalau yang menjalani hidupnya Kristus di dalam hidupmu, sukacita, damai sejahtera berlimpah-limpah di dalam hidupmu setiap saat. Hari ini saudara kekasih, bagaimana cara melayani Tuhan? Saya pahami dulu. Sekarang hidup kita yang lama yang kita waris dari Adam ini telah disalibkan bersama Yesus. Hidup kita ini rusak, bersifat daging, ada di dalam perbudakan dosa. Kalau saudara belajar bahasa Yunani itu bentuk vervek, artinya kita dikuasai dosa terus menerus. Saya kasih tahu, saya sekarang orang yang bermegah di dalam Tuhan. Bermegah di mana saya sadar, sampai mati nanti saya orang yang paling lemah. Tapi di dalam saya ada Yesus yang kuat. Bagi saya tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Itulah sebabnya saya tidak berani sedikit pun memegahkan diri. Saya pikir dulu saya penuh kelemahan dan nanti makin kuat. Makin lama makin sadar kelemahan itu ada. Supaya engkau tidak bergantung diri sendiri. Ketika saudara bergantung diri sendiri, kuasa dosa bekerja. Saudara bergantung Kristus, dosa tidak lagi berkuasa. Begitu sederhana. Hari ini saya ingin mengajak. Jadi saudara berpikir ini mimbar ini bukan alat permainan, saudara jangan pernah berpikir begini. Ini pikiran yang dipengaruhi oleh roh jahat. Saudara datang, saudara pikir mendengarkan firman itu sama dengan melakukan kehendak Allah. Itu bukan, itu baru persiapan. Melakukan kehendak Allah adalah engkau menjadi pendengar sekaligus pelaku.
Doa saya didengar Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, biar salib bekerja di dalam seluruh jemaat. Kuasa Roh Kudus, bahwa kuasa salib bekerja dengan dahsyat, baik di dalam hidup jemaat, di luar jemaat. Dan setelah salib baru terjadi pencurahan Pentakosta. Setelah saudaraku salib diterapkan oleh Tuhan dalam hidupmu, baru Roh Tuhan leluasa bekerja dengan luar biasa. Saya berkata di atas ya, di atas tidak. Tidak, ya, Tuhan pasti menjawab. Sebagai ciptaan baru, Kristus adalah hidup kita yang baru. Semua hawa nafsu, kegairahan yang lama, keinginan yang kita waris dari Adam, sudah disalibkan, itu bentuk auris, sudah terjadi sekali. Yes, bersama Yesus 2000 tahun yang lalu. Makanya yang lama sudah berlalu. Engkau ini ciptaan baru loh. Katakan sebelahmu, kau ini ciptaan baru. Hah? Hah? Wah, saudara menjawab, moga-moga. Moga-moga. Tidak ada moga-moga itu, saudaraku. Haleluya, haleluya. Kamu ini ciptaan baru. Saya sedang usahakan. Ini bukan diusahakan, ini indikatif, ini fakta kenyataan. Mari kita akan lihat. Dan sekarang hidup kita ini yang baru adalah Kristus. Ya sekarang ini saya tidak berani pongah. Setiap detail-detail saya harus minta bimbingannya, tuntunannya, arahannya. Dan sampai Tuhan mulai bekerja dari dalam membangkitkan keinginan, membangkitkan semangat dan kemampuan. Oh saya baru tahu, kita pikir kalau perkara kecil, wah kita coba atasi. Saya belajar untuk minta pimpinan Tuhan. Mengapa Musa disebut orang yang paling lembut? Karena dia berkata, aku tidak akan berangkat maju kalau aku tidak melihat tiang awan dan tiang api. Hari ini, mari sebagai ciptaan baru. Untuk melayani Tuhan, saudara harus menyangkal diri memikul salib. Ini berkat yang luar biasa. Diri ini sumber dosa, akar kejahatan, singkirkan. Minta kuasa Tuhan, jangan menyangkal diri dengan kekuatan diri, tidak bisa. Engkau minta kuasa Tuhan, Tuhan ajar aku untuk mengerti betapa rusaknya aku saya ini. Biar aku menjauhkan, aku menonggalkan, aku menolak sehingga aku bergantung Engkau setiap saat Tuhan. Maka dalam kuasa Roh Kudus dan dengan iman, kita menolak semua dorongan yang bersumber dari diri sendiri. Makanya jemaat, hati-hati ya, kita tidak boleh ngomong sembarangan. Yesus berkata, anak tidak bisa berkata apa-apa dari dirinya sendiri. Omonganmu harus diinspirasi Roh Kudus. Haleluya. Pemikiran, perkataan saudara diinspirasi oleh Sang Raja yang tinggal dalam hidup saudara. Dan kita menolak segala sesuatu yang mungkin baik tapi bersumber dari diri sendiri. Satu contoh. Saya sering kali ngobrol sama istri saya. Secara naluri, manusiawi, kasih opa oma itu dengan cucunya, waduh luar biasa. Kalau orang tuanya memarahin cucu, yang sakit siapa? Opa, oma. Tetapi saya berkata sama istri saya, kita minta anugerah. Yang menjadi pawang cucu kita itu ya orang tuanya. Biarin, makan enggak boleh, istri saya ngasih makanan sembarangan enggak boleh. Semua ada waktunya. Enggak boleh anakku makan coklat, nanti kalau makan coklat itu anak jadi agresif. Makanya istri saya melarang saya makan coklat. Supaya saya jangan agresif katanya. Awas kau. Excuse me, mungkin ini becok ya, enggak apa-apalah. Yang penting ada ketawa sedikit gitu. Lah hari ini saudaraku untuk dapat melayani Tuhan, menyangkal diri. Lah melayani Tuhan tuh karena apa? Galatia itu jemaat Galatia bisa melayani Tuhan dari dalam dagingnya. Paulus Roma pasal 7 gambaran orang Kristen yang hidup menurut daging.
Jadi semua bisa terjadi, maka kita butuh anugerah merendahkan hati sungguh-sungguh. Melayan Tuhan artinya memberi kesempatan Tuhan Yesus saat ini menjalani hidupnya di dalam dan lewat kita. 2000 tahun yang lalu Yesus memakai tubuhnya yang dikandung dari Maria. Roh Allah, rohnya bekerja lewat manusia Yesus. Makanya Yesus berkata, anak tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dan tubuh Yesus menjadi bejana. Tubuh Yesus dibangkitkan menjadi roh. Yesus secara utuh menjadi roh. Dan roh tidak bisa bekerja di dunia tanpa melalui fisik lahiriah. Lah sekarang Yesus punya tubuh yang baru. Tubuhnya yaitu saudara dan saya. Kita adalah bait Allah dan Yesus sedang menjalani hidupnya sehari lepas hari. Ya Pak, itu dari sisi Yesus, tapi dari sisi kita bagaimana? Engkau sadar aku sudah bobrok, rusak, minta tuntunan pimpinan arahan Tuhan setiap saat, jangan berjalan dengan kebiasaan. Kita harus punya kebiasaan yang baru, minta tuntunannya, hikmatnya. Itu baru nanti saudara kekasih. Hanya ketika Yesus yang menjalani hidupnya lewat saudara dan saya, maka kehidupan yang benar, yang suci, yang mulia, yang saleh itu menjadi alamnya. Kita akan mengalami kemenangan, kebahagiaan, terpuaskan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi hidup melayani Tuhan adalah hidup yang bersumber dari Yesus, dan bagi kemuliaannya, dan menjadi berkat bagi orang lain. Kau perlu rendah hati melayani Tuhan ya. Kalau kami nanti membimbing semua pelayanan praise and worship, ikut care group ini sebetulnya sangat murah harganya dibandingkan dengan berkat yang akan saudara terima. Sebab apa? Engkau sudah dibina, nanti ada sekolah, guru-guru sekolah minggu ketika ada pertemuan. Itu hukumnya apa? Wajib. Akan saya bina, melayani itu yang seperti apa yang sesungguhnya. Sebab saya tidak ingin kita ini melayani sudah sungguh-sungguh ternyata keliru, tidak seperti yang cara Tuhan begitu. Ya, maka saudara ini jangan berpikir begini, oh saya pinter, saya punya otak cerdas. Saudara dalami Alkitab, dalami sendiri, engkau tidak dengerin dari pendeta, engkau sedang membangun kebenaranmu sendiri. Sehebat-hebatnya jemaat, hamba Tuhan itu sudah diperlengkapi dengan pendidikan dan roh Tuhan. Apa yang kau tangkap dalam pendalaman pribadi, konfirmasi dengan hamba Tuhan. Itu baru kerendahan hati yang mulia. Mari saya ingin mengajak saudara hari ini. Itu arti melayani. Makanya saya tidak pengen terkenal diundang ke sana kemari. Itu daging. Saya ingin mengikuti tuntunan rohnya. Puji Tuhan, semakin saya bertambah dewasa, dimensi pengejaran saya makin terus dikikis Tuhan. Saya makin tidak mau yang aneh-aneh lah. Saya ingin fokus. Tujuannya apa? Supaya Tuhan bisa leluasa bergerak lewat saya, memberkati jemaat, mendewasakan jemaat dengan luar biasa. Lah itulah hidup melayani Tuhan. Bukan Roma 7, kita bukan melayani dalam keadaan lama menurut hukum Taurat dipaksa dari luar. Tapi engkau didorong dari dalam, katakan amin. Tuhan berikan engkau bakat, talenta, semua kesempatan. Tapi saudara sekarang ini masih ogahkah? Ya. Masih ada yang menghambat saudara, itu namanya hukum dosa. Dan saya berdoa, kuasa Tuhan kebangkitannya ada di dalam saudara. Lebih dahsyat dari kuasa dosa yang menghambat saudara. Sampai titik tertentu tidak ada yang menghambat saudara. Ketika roh Allah mendorong saudara, saudara datang pada kami para hamba Tuhan. Pak, kami rindu melayani Tuhan. Kami tidak tahan dengan dorongannya. Mungkin saat ini seolah-olah engkau bisa untuk menahan. Ini tidak bisa. Ini saya maunya saya. Oke, tapi saya akan berdoa terus menerus. Saya tahu Tuhan lebih hebat dari apapun. Tuhan lebih dahsyat dari apapun. Engkau tidak bisa, Tuhan bisa. Bagimu tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan hari ini saya bersyukur, saya telah memberikan kesempatan kepada saudara. Tuhan di dalam saudara akan bekerja begitu kuat, ajaib dan luar biasa. Tuhan membuat engkau naik dalam segala aspek hidup saudara.
Tuhan membuat keluargamu penuh dengan damai sejahtera. Tuhan membuat apa yang kau jamah dilipat kali gandakan oleh Tuhan. Angkat tangan saudara, engkau diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Supaya terjadi kegerakan Allah di negeri ini, di bangsa ini, bagi kemuliaan nama Tuhan. Pulanglah dengan segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus lewat persekutuan Roh yang Kudus, menyertai saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya,